selamat datang di podcast STT Saint Paul Bandung. Kali ini saya Ariela akan memadu podcast. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi murid Kristus di era digital. Kita kedatangan narasumber, bisa langsung memperkenalkan diri? Oke, baiklah, nama saya Maricel Samuel, baru lulus kemarin dan ya mungkin kesibukan saya sekarang ini adalah membantu STT di dalam pengerjaannya, dalam melancarkan segala kegiatannya. Pengabdian ya, lagi Ya, pengabdian lebih sekarang. pengabdian. Oke, semoga pengabdiannya lancar-lancar terus. Amin. Kita langsung masuk ke topik kita tentang era digital. Era digital itu apa sih menurut Kak Maricel? Era digital tuh kalau menurut aku tuh adalah Kayak mungkin lebih ke kita dituntut untuk secara nggak langsung ya, kita dituntut untuk melek terhadap teknologi. ya, Gitu jadi nggak ya era digital itu adalah suatu masa di mana kita semua tuh menggunakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi digital gitu kan. Iya. Jadi segala sesuatu tuh kayak kita dimudahkan nih, tadi kata Ella, dimudahkan dengan segala sesuatu, macam hampir seluruh kegiatan kita tuh menggunakan alat digital kita, gadget kita menggunakan alat-alat digital sih. Iya, sekarang daftar segala macam udah pakai aplikasi. Terus juga games termasuk masuk era digital, media digital. Sama yang mungkin ya yang paling sering dipakai oleh kita dari anak kecil sampai orang tua tuh media sosial. Iya, betul. Jadi Kak macam Maricel, hampir semua sudah punya media sosial. sudah punya media. Kak Maricel main media sosial? Main tapi kayaknya jarang sih. Jarang ya, jadi Ya, bukan jarang. pengguna aktif gitu. 50-50, kadang aktif kadang enggak gitu. Oh iya. Mm-mm. Oke. Aku juga termasuk orang yang aktif di media sosial, ngebagiin keseharian segala macem, dan pernah ada di masa bingung gitu, aduh gimana ya biar media sosial aku ini bisa memberkati orang-orang mutual ya yang follow aku gitu. Oke. Iya. Gimana sih caranya biar kita bisa menjadi murid Kristus di era digital? Oke. Jadi kalau jadi murid Kristus di era digital tuh kan sebenarnya enggak susah sih. Cuman mungkin lebih kepada penggunaan sosial media untuk digitalnya itu sih lebih tepatnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari zaman dulu ya, murid Kristus yang zaman dulu dengan zaman sekarang ya, mereka tuh jarang menggunakan sosial media. Jadi kalau untuk zaman sekarang kita tuh kayak lebih dimudahkan untuk dengan segala sesuatu. Contoh kita mau baca Alkitab, kita bisa buka handphone gitu. Terus ibadah pun bisa buka Zoom ataupun lagi YouTube pandemi kayak begitu. gini. Iya, apalagi pandemi kayak gini lebih dimudahkan sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat zaman dulu-dulu tuh ya, kalau orang dulu tuh mau ibadah aja harus jalan kaki ataupun harus pergi ke suatu tempat berhari-hari untuk bisa beribadah. Bahkan kalau kita lihat kepada zaman Alkitab juga dulu, kalau sekarang kan mungkin sudah canggih ada HP gitu kan. Tapi sebelum ada HP kita pakai Alkitab kan? Iya. Pakai Alkitab dulu. Dulu pakai, sekarang pakai elektronik. Ya, begitu. Nah, tapi sebelum kita pakai Alkitab pun orang dulu malah lebih pakai yang itu papyrus. Oh yang iya. Scroll tuh yang digulung. Nah, itu mereka pakai untuk baca Alkitab. Nah, jadi kalau dilihat ya lebih dimudahkan sih kita untuk zaman sekarang. Lebih dimudahkan tapi mungkin banyak godaan ya. Oh iya, betul sekali. Iya. Betul. Jadi paling lah ya, kadang-kadang kalau kita lagi baca Alkitab kan, membaca firman Tuhan nih, tiba-tiba Ada tling, notif. ada notif WhatsApp atau IG gitu dari siapa-siapa aja ya gitu kan. Jadi itu godaan yang terbesar sih. Godaan yang terbesar ya. Nah, gimana ya untuk menjadi murid Kristus di era digital, kira-kira apa sih yang harus dibagikan dan tidak harus dibagikan? Contohnya di media sosial gitu. Kalau menurut saya pribadi lah ya, untuk menjadi murid Kristus dalam membagikan apa yang di media sosial itu, mungkin lebih baik kita membagikan selain firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik, tapi kayaknya enggak mungkin semua orang bakalan terus-menerus membagikan firman Tuhan. Tapi mungkin juga lebih ke kegiatan sehari-hari yang positif gitu, sehingga tidak hanya memberkati orang lain melalui firman Tuhan, tapi dari gaya hidup, lifestyle-nya di sosial media. Contohnya kayak yang Ella ya. Kalau saya pribadi kadang-kadang lihat sosial medianya Ella tuh kayak macam
keren nih anak gitu, maksudnya lebih kayak diberkati juga dengan kesaksian-kesaksiannya yang ada di dalam sosial medianya Ella. Bahkan kadang-kadang buka sosial media orang lain pun lebih diberkati. Nah kadang-kadang kan kita nggak sadar nih, ada beberapa kali mungkin kita scroll sosial media gitu, ada kata-kata yang menjatuhkan gitu, macam contoh membuat kita down gitu kan, sehingga rasa tidak percaya diri begitu. Tapi kalau kita lihat kembali kepada sosial media orang-orang yang positif, kita rasa diberkati. Jadi mungkin supaya kita bisa memberkati orang, lewat sosial media kita share lah apa-apa yang positif dalam kehidupan kita gitu. Jadi nggak harus ayat-ayat selalu ayat gitu ya, tapi keseharian yang positif juga itu bisa secara nggak langsung memberkati. Oke, kalau Kak Marisol sendiri nih punya pengalaman gak di era digital? Mungkin media sosial Kak Marisol dipakai buat apa selama ini gitu? Lebih sering share apa begitu? Oke. Kalau dulu ya, sebelum mengenal Kristus lebih dalam ya, lebih seringnya tuh kayak upload kata-kata yang suka itu sih, aku suka humor gitu kan, jadi kata-kata yang lucu-lucu gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke membagikan kata-kata positif yang bisa memberkati orang lain. Mungkin kayak be happy, it's a good day gitu kan, jadi supaya orang tuh bisa lihat, oh iya ya, jadi jangan terlalu terfokus kepada masalah-masalahnya gitu. Jadi kayak orang kan kadang, kalau kita, bukan kadang sih, kayaknya selalu banyak anak muda yang baru bangun tidur langsung buka handphone, buka Instagram. Jadi kalau ada orang yang post kayak quotes positif gitu kan, pasti akan membuat harinya lebih baik mungkin ya, walaupun cuma sekalimat gitu. Jadi alangkah lebih baik ngepost-post seperti itu ya. Iya betul. Kalau Kak Marisol tadi lebih suka post humor, aku dulu media sosialnya isinya kadang kalau ada hal yang aku nggak suka, aku share, jadi ngomel-ngomel gitu ya, itu lebih negatif lagi kayaknya. Tapi ya sekarang diperbaiki lagi gitu. Iya. Lalu kira-kira manfaatnya apa sih, manfaat menjadi murid Kristus di era digital ini? Kalau manfaat jadi murid Kristus di era digital ini kan, yang paling penting itu adalah kita mudah dapat akses untuk baca firman Tuhan ya kan. Bahkan juga kalau macam contoh apalagi yang anak-anak STT gitu kan, lebih mudah untuk mereka dapat informasi. Jadi tidak perlu pergi ke Gramet atau kemana untuk beli Alkitab bahasa Yunani, tinggal kita search aja di Google gitu kan. Ataupun selain daripada itu, manfaatnya jadi murid Kristus adalah kita lebih mudah untuk memberitakan firman tadi, sudah yang Ella ngomong tadi, bisa memberkati orang hanya dengan kata-kata, dengan tulisan, quotes-quotes gitu. Terus yang paling penting itu adalah kita bisa ibadah juga. Jadi kita bisa, contohnya hari Minggu kan banyak orang yang kerja, bisa beribadah pada hari Minggu lewat gadgetnya sendiri gitu. Jadi bukan berarti jangan ke gereja ya, bukan, tapi maksudnya ketika ada hal yang membuat dia ada halangan untuk pergi ke gereja, bisa pergi ke gereja lewat itu tadi, ibadah lewat Zoom gitu kan. Semuanya udah ada di YouTube gitu ya. Bahkan STT Saint Paul aja udah ada renungan singkat ya, itu di YouTube, teman-teman bisa akses di YouTube STT Saint Paul. Nah, kira-kira ada pesan-pesan gak nih buat anak muda, atau mungkin karena sekarang media sosial udah dipakai sama dari berbagai kalangan usia ya, orang tua juga gitu, ada nasihat gak mungkin dari Kak Marisol gitu untuk orang-orang bijak bermain media sosial di era digital ini? Kalau aku ya mungkin lebih pentingnya itu adalah, boleh sih membagikan segala sesuatu, tapi kadang-kadang kalau kita bagikan segala sesuatu terlalu terbuka, macam contoh keseharian kita yang buruk, contoh apa yang misuh ya istilahnya. Iya, misuh tuh ada. Misuh kita gitu, marah-marah kita ke sosial media, sebenarnya bisa aja, tapi apakah yang kita update itu bisa memberkati orang gitu? Kadang-kadang kan malah jadinya kita jatuh ke gosip. Jadi kita kayaknya si A ini lagi gini-gini deh gitu. Jadi mungkin supaya lebih bijak sih menggunakan sosial media, bisa sih update apa aja, tapi alangkah baiknya sebagai orang Kristen, orang yang percaya itu, kita membagikan hal-hal yang positif gitu. Lebih disaring lagi gitu ya, tidak semua bisa dibagikan di media sosial. Iya betul. Apalagi sekarang jejak digital itu menetap selamanya. Iya. Jadi mau dihapus juga kadang udah ada yang screenshot. Iya betul. Udah ada yang repost. Iya, sama kayak fotoku dulu. Oh ya. Jadi aku dulu punya satu foto rambut pendek, baru quotes-nya itu gimana ya? Jadi ada yang bilang, Marisol pasti ingat Kak. Jadi ya
walaupun aku sudah hapus tapi sudah ada yang screenshot. Memang jejak digital tuh kejam ya. Jadi bijaklah dalam memposting apa yang mau kita upload di media sosial tuh disaring terlebih dahulu, memberkati atau enggak, merugikan kita atau enggak gitu ya. Iya, apalagi kan media sosial sekarang kan bisa dimanfaatkan untuk memberkati orang. Jadi katanya temanku ya, kalau lewat sosial media tuh kita bisa buat orang yang jauh tuh jadi dekat, ya kan? Buktinya aku sendiri lah pribadi kan jauh dari orang tuaku, jadi kalau ndak ada sosial media mungkin aku sudah homesick parah gitu, kangen banget gitu. Iya, kan ndak mungkin aku tulis surat dulu kayak zaman dulu ya, dear mamaku gitu kan. Jadi kan ndak mungkin tulis surat, sampainya kapan gitu kan, tahun depan mungkin baru sampai gitu dibalas. Tapi dengan adanya sosial media kan kita bisa saling berbagi, saling memberkati orang lain gitu. Dan selain itu juga mungkin nasihatku yang kedua juga adalah jangan cepat tergoda. Contoh lagi ibadah gitu kan, ketika kita lagi ibadah kadang-kadang tuh tanpa sadar ya, aku juga pribadi kadang-kadang kalau sudah ngantuk gitu tiba-tiba buka sosial media, enggak pun tiba-tiba buka games di aplikasi begitu. Jadi endingnya apa ya pendeta sampaikan tadi, aduh lupa gitu. Nah jadi jangan cepat tergoda gitu. Jangan menjadikan itu sebagai berhala ya. Iya betul, itu betul. Games kan anak muda zaman sekarang juga main games, apa yang lagi follow apalah itu ya, nggak tahu. Aku nggak main games, itu lebih kecanduan itu, jadi lupa akan segalanya gitu. Gitu banyak sih. Ya tapi selain mendekatkan yang jauh, kadang media sosial atau ya media-media digital lain gitu menjauhkan yang dekat. Jadi kita kalau ketemuan sama teman atau lagi di gereja pun sama yang lain cuek-cuek gitu, main HP aja. Iya betul. Gak ada ngobrol-ngobrol. Itu gimana tuh? Nah itu negatif kan ya? Negatif sih. Jadi mungkin kalau menurut saya lah ya, karena aku juga pribadi kadang-kadang juga lebih fokus ke HP gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau menurut saya pribadi ya, itu perlu diubah sih oleh kita. Kalau kita lagi dalam persekutuan kayak gini, mungkin lebih baik kita simpan handphone kita dan tanya keadaan. Kan nggak mungkin yang jauh ajak kita perhatikan yang dekat gitu, tidak kan? Gitu. Jadi lebih baik kalau kita ada berdekatan kayak gini, simpanlah HP dulu, karena nggak mungkin yang jauh juga nggak mengerti kita kan, punya kehidupan juga. Jadi kita bisa saling sharing. Kalau aku biasa kalau lagi dengar cerita sama teman-teman di asrama, kadang kalau mereka lagi ngomong, aku suka simpan. Kenapa? Jadi aku lebih suka itu sih, karena katanya jangan sampai kita dekat sama orang yang jauh tapi yang dekat jadi jauh. Iya gitu. Berarti atur waktu dan lihat situasi kondisi juga ya. Oke, baik Kak Marisel, makasih banget untuk ilmunya ya yang sudah kita dengar hari ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman pendengar. Makasih juga udah mendengarkan podcast ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, dan kita punya media sosial lain, ada Facebook dan website yang bisa teman-teman kunjungi. Sekian ya Kak Marisel, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.